Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan muda dan kreatif semua. Iya, terima kasih telah berkenan hadir pada ngopi, yaitu ngobrol pagi hari ini. Yang dengan saya Sinda Mulyani selaku host dari SMK Tunas Jaka Sampurna Bekasi. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan moderator kita yaitu Bapak Hendro Yulianto SPD dari SMK Negeri 1 Kebayoran. Dan presenter kali ini yaitu ibu cantik kita yaitu Ibu Asri Saktiani SPD dengan tema yaitu mengenai pembuatan LKPD digital sebagai alternatif dalam pembelajaran daring ya. Jadi untuk 1 jam ke depan mohon kepada para semua partisipan untuk mute mikrofonnya karena akan kita mulai sebentar lagi. Dan yang kedua, di tengah-tengah acara nanti akan saya lampirkan link presensi atau link kehadiran yang mohon untuk diisi nanti pada saat acara akan berakhir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan limpahkan kepada Bapak Hendro selaku moderator. Kepada Bapak Hendro dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sinda Mulyani yang sudah membuka acara ini. Sebelumnya perkenalkan saya Hendro Yulianto dari SMK Negeri 1 Pebayuran selaku moderator pada Google Meet hari ini. Kemudian di tengah-tengah kita sudah ada pemateri kita itu atau presenter yaitu Bu Asri Saktiani yang luar biasa nih, semangat dari kemarin mempersiapkan diri. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami ngobrol pagi sambil cemilan kalau ada di depannya ya Bapak Ibu ya, silahkan dicemil. Nah ini pada kesempatan ini Bu Asri akan menyampaikan sebuah salah satu strategi dalam pembelajaran daring. Kita ketahui bersama memang pandemi ini sangat luar biasa efeknya. Salah satunya yang tidak bisa dipungkiri adalah dunia pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, semua komponen dalam dunia pendidikan, baik guru maupun siswa itu harus bersusah payah untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan dilaksanakannya PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu selaku guru yang mengajar di sekolah, dan diperlukan sebuah inovasi kreativitas dari Bapak Ibu guru semuanya supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, siswanya tidak bosan, siswanya merasa happy, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini Bu Asri akan menyampaikan salah satu cara gimana supaya siswa itu belajar daring tapi merasa happy juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Asri Saktiani untuk menyampaikan materi yang berjudul LKPD Digital pada Pembelajaran Daring. Mangga Bu Asri. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sinda selaku host dan juga Pak Hendro selaku moderator telah mengizinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi sedikit ilmu mungkin yang pernah saya pelajari sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya LKS, Lembar Kerja Siswa. Nah, LKS ini kan sebenarnya sudah
udah tidak asing lagi sejak zaman kita sekolah dari kecil, dari SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang kita jadi guru pun kita masih erat kaitannya dengan penggunaan LKS, atau sekarang mungkin sudah berubah namanya ya dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, jadi bisa kita bayangkan di zaman pandemi sekarang ketika kita sudah berubah KBM-nya menjadi daring, nah tapi tetap menggunakan LKS. Nah, itu mungkin agak mengalami kesulitan ketika untuk mengoreksinya Bapak Ibu semua. Karena biasanya kan kita kalau mengajar biasa mungkin kita beri tugas kepada siswa, dikumpulkan, kita koreksi seperti biasa, di mana isi dari LKS itu seperti modul, ada materi, ada ringkasan materi singkatnya, ada beberapa pertanyaannya seperti pilihan ganda, ya kemudian esai, ya kemudian juga ada isian singkat. Nah, itu kan harus kita benar-benar cek gitu ya, kita koreksi. Nah, gimana kalau di masa daring seperti sekarang ini? Apakah di foto? Nah, di foto mungkin agak banyak karena lembar-lembarannya banyak. Misalnya kita menyuruh siswa memberikan penugasan, kerjakan LKS halaman sekian sampai sekian, evaluasi misalkan PG itu biasanya 2 atau 3 halaman. Ya, biasanya kalaupun misalnya harus upload, saya sih biasanya harus menggunakan kolase di grid, jadi nggak banyak ya, nggak sampai tiga foto. Jadi saya bikin kolase supaya jadi kelihatan semua dalam satu kali postingan gitu. Nah, itu mungkin agak berat juga di memori. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tidak lelah mengoreksi ya, beban kerja kita juga mungkin di era daring ini juga banyak ya, selain mengoreksi, kemudian juga membuat soal dan seterusnya. Nah, mungkin salah satu alternatif lain ya supaya kita bisa lebih mudah gitu ya untuk mengoreksinya, karena ini menggunakan sistem otomatis ya, sama seperti Google Form, Microsoft Form, Quizzes. Kita hanya di awal mengolah di awal, tapi di endingnya kita enak udah tinggal tidak usah mengoreksi lagi seperti itu. Dan mungkin uniknya di sini beda dari bentuk form yang lainnya. Mungkin kalau yang form ya hanya standar gitu ya, layarnya, background-nya dan seterusnya seperti resmi atau formal. Tapi kalau untuk LKPD digital ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu gurunya. Kalau saya senangnya warna-warni, pink, ungu gitu ya. Jadi saya biasanya kalau bikin gambar-gambar ya senangnya warna-warni gitu. Jadi mungkin anak juga bisa senang. Kemarin juga saya udah pernah nyoba di beberapa kelas dan anak sampaikan ke saya gitu ya, Bu, bagus LKPD digitalnya, saya suka gitu. Jadi mereka ternyata juga senang gitu ya. Jadi ketika mendapatkan penugasan dari saya, nggak melulu yang form gitu ya, tapi juga ada bentuk lain seperti ini gitu. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin di awal ini saya akan mencoba mempresentasikan sedikit ya tentang apa itu live worksheet ya. Pak Hendro, kelihatan nggak Pak Hendro? Halo? Lihat ini, masih proses. Oh, ini udah terlihat ini. Masih proses. Ini udah terlihat ya. Silahkan dilanjut, Bu. Oke. Kelihatan ya Pak ya? Ya, presentasinya pembuatan LKPD digital sebagai alternatif penugasan pada pembelajaran daring ya. Nah, di sini latar belakang pembuatan LKPD digital itu apa sih ya? Jadi pembelajaran daring itu tidak hanya daring tapi luring, tatap muka, itu semua KBM pasti membutuhkan yang namanya penugasan, karena itu sesuai dengan kewajiban kita sebagai seorang guru memberikan penilaian ya melalui penugasan. Kemudian juga penugasan pada pembelajaran daring tidak dapat dilakukan dengan tes tulis atau tes lisan secara tatap muka ya. Kita tidak bisa langsung menyuruh siswa mengerjakan LKS atau misalnya kumpulkan ke sekolah ya, karena sekarang juga kan kondisinya sedang rawan banget COVID-nya ya, takutnya jika mereka berbondong-bondong ke sekolah juga berbahaya. Dan tetap minimal kita mempersilakan siswa untuk memfoto dan mengupload hasil pekerjaan mereka seperti itu. Kemudian perlu dilakukan variasi jenis penugasan agar siswa tidak bosan dalam mengerjakan tugas dari guru. Dan sistem penilaian yang otomatis, nah ini ya kita memang pengennya sih semuanya serba otomatis, serba sistem komputer. Jadi kita tidak dibebani dengan pekerjaan kita yang bertumpuk-tumpuk untuk mengoreksi ya. Jadi memudahkan guru dalam bekerja seperti itu. Tujuan pembuatan LKPD digital ini apa? Tujuannya yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada peserta didik.
ya mereka mungkin akan mendapatkan tantangan lain gitu ya, atau misalnya pengalaman lain dengan cara mengerjakan tugas versi lain, versi biasanya mungkin Google Form, biasanya Quizzes, dan ini menggunakan live worksheet gitu ya. Kemudian mengembangkan kreativitas guru dalam membuat penugasan kepada peserta didik. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semua sudah mahir dalam membuat penugasan Quizzes, atau juga Microsoft Form atau Google Form. Saya yakin sudah mahir sekali ya, baik itu membuat untuk soal ulangan ataupun soal kuis. Dan mungkin kita perlu kali ya refreshing gitu ya, bagaimana cara membuat penugasan dalam bentuk lain seperti LKPD digital ini. Kemudian juga membuat asesmen menjadi lebih menarik dan juga tidak membosankan. Dan ini sudah terbukti ada beberapa anak juga yang komen gitu ya ke saya, Bu, saya senang menggunakan LKPD digital karena ada gambar-gambarnya seperti itu maksudnya ya. Dan tidak hanya soal pilihan ganda, tapi juga ada menjodohkan, drag and drop, dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan LKPD digital ini, penilaian akan dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga akan meringankan beban kerja kita sebagai seorang guru gitu ya. Nah, tahapan pembuatan LKPD digital, Bapak Ibu semua, nanti kita coba saya presentasikan bagaimana. Yang pertama, seperti biasa kita buka ya mesin pencarian Google, kemudian kita ketik live worksheet. Nah, kemudian kita harus registrasi dulu. Seperti aplikasi lainnya, ketika kita ingin memulai untuk menggunakan aplikasi tersebut, kita pasti harus registrasi, dan itu wajib ya. Nanti kita akan coba registrasi, kemudian nah setelah kita selesai registrasi, nah sebelum memulai tahapan kerja di LWS, singkat LWS ya, live worksheet, nah, yang harus kita lakukan adalah pertama kita membuat soal dulu pada Microsoft Word. Saya rasa untuk Microsoft Word ini Bapak Ibu guru semua sudah mahir semua ya, sudah biasa karena aktivitas seharian kita biasanya membuat soal dan sebagainya itu biasanya pakai Microsoft Word. Kemudian soal dapat berupa soal isian singkat, soal pilihan ganda, menjodohkan, drag and drop, dan lain sebagainya. Bisa juga listening juga bisa ya untuk Bapak Ibu guru yang misalnya mengajar bahasa Inggris atau agama, itu juga bisa. Misalnya anak nanti mendengarkan suara mengaji, suara musik, kita bisa masukkan MP3, bisa masukkan YouTube juga seperti itu. Setelah selesai membuat soal pada Microsoft Word, nanti kita harus mengkonversikan dulu ke format PDF. Nah, jadi di laptop Bapak Ibu mungkin yang Windows-nya sudah 10 ya, itu sudah bisa save as langsung ya. Jadi formatnya nanti ketika save as, ganti aja formatnya bentuk PDF, nanti langsung berubah sendiri dari Word ke PDF. Tapi untuk yang tidak support laptopnya bisa pakai konversi yang online ya, konversi yang online. Jadi nanti ada banyak di Google, klik aja konversi Word ke PDF, nanti akan muncul banyak website, kita klik salah satu misalnya I love PDF, nah itu bisa dengan mudah secara otomatis akan mengubah bentuk Word-nya menjadi bentuk PDF. Nah setelah menjadi bentuk PDF, baru kita bisa mengolahnya, men-settingnya di website live worksheet seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah berikut ini pada menu pencarian Google, kita bisa ketik live worksheet seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti kita mau searching berita atau apa, kita ketik aja live worksheet. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik liveworksheet.com seperti ini. Nah, kemudian tampilan live worksheet-nya seperti ini Bapak Ibu semua kalau sudah muncul ya. Dan kita kan belum registrasi, jadi Bapak Ibu semua harus registrasi ya. Caranya di situ ada tanda panah ya warna merah yang ini. Nah, kita kliknya teacher access ya, jangan student access, tapi teacher access. Nanti kita harus registrasi, nanti diarahkan untuk registrasi. Dan ini cara registrasi ya Bapak Ibu semua. Kita pasti sudah mempunyai email ya, email Gmail. Kita gunakan email Gmail aja, email pribadi kita. Kemudian kita klik di sini, kita ketik email kita plus passwordnya. Nah, karena kita belum registrasi, jadi jangan klik enter, tapi kliknya register ya, seperti itu. Jadi seperti biasa untuk memulai registrasi kita gunakan masukkan akun email kita plus passwordnya, baru kemudian klik register. Nah
kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kita harus mengisi biodata, isi data pada kolom required information yang sini ya, yang saya tandai ini. Nah, ini yang wajib diisi, sedangkan yang sebelah sininya tidak wajib diisi atau additional ya, optional saja. Jadi ada username-nya apa? Nah, misalnya di sini contohnya Aris55 atau saya misalnya Asri85 gitu, yang simpel-simpel aja username-nya. Password-nya buat sendiri, terserah nih mau sama dengan akun Gmail atau tidak, terserah passwordnya. Tapi kalau saya samakan aja biar saya kadang orangnya pelupa, jadi saya samakan aja dengan password Gmail saya. Kemudian kita ketik juga email kita. Nah, kemudian klik saya bukan robot ya. Setelah itu klik register di bagian bawah. Ya, jadi simpel sebenarnya ya untuk mengisi biodatanya seperti itu aja. Dan sekali lagi yang additional ini tidak usah diisi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang ini aja yang umumnya ya, seperti itu. Nah, setelah berhasil registrasi tadi, nanti akan ada tulisan seperti ini Bapak Ibu semua, thanks for your registration ya. Kemudian kita dituntut untuk mengecek email kita, please check your email to activate your account. Nah, jadi Bapak Ibu semua setelah muncul tampilan seperti ini, kita buru-buru cepat-cepat kita buka email kita. Ya, emailnya dibuka, nanti ada inbox masuk. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa buka. Nanti akan muncul seperti ini, nanti akan muncul ada inbox dari live worksheet-nya, dear user dan seterusnya. Nah, nanti ada link tautan yang agak panjang yang saya kasih tanda panah yang ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu klik ya. Bapak Ibu klik. Nah, ketika sudah diklik berarti kita sudah aktif akun live worksheet-nya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu tahapan registrasinya Bapak Ibu semua. Nah, akun live worksheet Anda sudah aktif ditandai dengan tulisan your account has been activated. Nah, now you can login with your username and password. Jadi kita bisa langsung login tadi ke menu teacher access ya, karena kita sudah punya akun dan akun kita sudah aktif, misalnya kita bisa masuk langsung ya. Jadi nggak usah klik register, tapi kita langsung klik enter masuk seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah punya akun live worksheet, Bapak Ibu semua sebenarnya ini juga sama seperti krisis ya. Kita bisa menggunakan LKPD dari guru lain atau orang lain yang sudah diposting. Jangan lupa di sini ada menu ya bahasa, karena dia dari berbagai macam bahasa. Kita pakai bahasa Inggris aja ya, yang umum. Kemudian nanti di sini ada berbagai mapel ya di bawah logo English ini. Ada accounting, akuntansi, kemudian biologi, bisnis, kimia, ya PKN dan seterusnya. Ya, jadi ini mata pelajarannya. Misalnya saya pilih biologi, maka nanti live worksheet-nya akan muncul mapel-mapel biologi seperti itu. Ketika kita ingin menggunakan LKPD orang lain pun bisa, kita tinggal klik aja salah satu LKPD, misalnya yang saya buletin ini, diklik nanti akan muncul link, dan link itu bisa kita langsung share ke siswa dan siswa bisa mengerjakan. Jadi misalnya ketika kita sedang sibuk tidak sempat membuat LKPD sendiri, kita bisa menggunakan LKPD milik orang lain, sama seperti kuisis, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin seperti itu untuk registrasinya. Nah, tadi sesuai dengan yang pertama tadi saya share. Jadi kita harus membuat bahan dasarnya dulu dari Microsoft Word. Seperti ini misalnya. Kreativitas kita di sini dibutuhkan Bapak Ibu semua untuk mengerjakan atau membuat LKPD dasarnya, misalnya seperti ini ya. Ini kan tampilannya seperti ini. Kalau saya kecilin dulu, ini covernya ya, ini covernya. Nah, seperti ini saya kecilin dulu biar kelihatan semuanya. Nah, ini saya kasih gambar-gambar, memang sengaja biar menarik ya. Kalau misalnya nggak pakai gambar kan polos ya, seperti yang ini nih ya, yang polos-polos ini belum saya kasih gambar. Tapi kalau kita sudah kasih gambar nanti akan lebih menarik lagi. Nah, misalnya untuk ini ya, misalnya saya delete ya. Nah, ini juga backgroundnya misalnya saya delete. Nah, maka ini akan ketikan biasa Bapak Ibu semua ya. Ini kan hanya ketikan biasa tuh ya. Nah, kalau kayak gini mungkin kurang menarik ya Bapak Ibu semua. Nah, biar menarik mungkin kita beri
gambar gitu ya. Kita beri gambar supaya lebih menarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ada tampilan gambarnya akan lebih manis seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa download banyak ya di Google, banyak sekali untuk background-background yang bagus-bagus itu kita bisa gunakan. Nah, di sini bagaimana caranya misalnya untuk menambahkan gambar atau menambahkan background seperti tadi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini udah mahir ya saya rasa ya. Kita bisa tambahkan insert, pilih shapes, kemudian Bapak Ibu silakan pilih mau kotak, bulat, love. Nah, ini terserah ya, ini masing-masing kita sukanya kayak gimana. Nah, misalnya ini saya tambahkan seperti ini. Nah, ini kan masih ketutup ya tulisannya. Kemudian saya pilih wrap text-nya yang behind text Bapak Ibu ya, supaya kelihatan tulisannya kelihatan. Nah, ini gambarnya agak redup. Nah, saya pilih shape fill, kemudian ini mau dipilih nggak ada gambarnya boleh, atau mau ditambahkan variasi, saya tambah tekstur misalnya. Nah, nanti ini bisa seperti ini jadinya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa setting seperti itu. Atau misalnya yang ini, ketika saya hapus misalnya ya, saya delete gambarnya, ini akan polos seperti ini. Tapi ketika saya tambahkan misalnya gambar, saya ambil di sini ada banyak gambar ya. Saya punya gambar di sini dari downloadan dari Google untuk bahan. Biasanya kalau bikin PPT atau apa, saya ambil dari gambar-gambar ini. Misalnya saya ambil satu ya, yang ini misalnya ya. Bapak Ibu, misalnya saya ambil satu, saya klik copy paste ya, kita kopas. Kita pastekan di sini. Nah, ya ini sudah muncul gambarnya. Karena masih belum bisa bergerak, kita klik kanan. Kemudian wrap text-nya behind ya, behind text supaya teksnya kelihatan. Nah, ini seperti ini. Jadi sekarang udah ada gambarnya ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi tampilannya sekarang lebih manis, lebih menarik. Nah, seperti ini. Ini kita baru covernya aja. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan link YouTube Bapak Ibu semua. Misalnya di sini saya bacakan, sebelum menjawab soal, silakan simak video berikut untuk menambahkan pemahaman kalian. Nanti kita hanya butuh kotaknya aja dulu Bapak Ibu semua. Kotaknya bisa dari kotak biasa atau gambar boleh. Nah, nanti untuk editing linknya nanti pas di live worksheet-nya. Sekarang kita buat kotak kosongnya aja dulu. Nah, kemudian di sini ada soal isian singkat. Petunjuknya, tulislah jawaban pada kolom yang tersedia. Nah, di sini ada 3 soal ya, 3 soal dalam bahasa Inggris. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang jumlah, distribusi, dan perubahan penduduk sebagai akibat bekerjanya 3 komponen demografi, yaitu migrasi, kematian, dan titik-titik-titik. Boleh kita bikin kotak di sini atau tidak pun nggak apa-apa, nanti di LWS-nya kita setting kotaknya di LWS. Tapi kalau misalnya di sini mau bikin kotak juga nggak apa-apa, kita klik insert, shape lagi, pilih kotak, di sini kita tambah kotak seperti ini. Nah, nanti muncul kotaknya. Atau mau kita ganti warnanya ya, jadi lebih agak redup, jadi pink misalnya. Oke, silakan ya. Nah, di sini nanti kotaknya dibutuhkan untuk anak-anak mengisi jawabannya ya. Saya copy pastekan ya, saya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi karena ada 3. Nah, di sini di soal nomor 2, kualitas penduduk dibagi menjadi 3, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat titik-titik-titik. Dan Bapak Ibu semua untuk membuat soal yang isian singkat ini, pastikan jawabannya sudah pasti Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak misalnya tidak rancu. Misalnya kan kalau saya di sini tulis tingkat titik-titik, berarti anak-anak hanya tinggal meneruskan tingkat apa gitu ya. Jadi dia tidak perlu menulis tingkat lagi, karena biasanya kalau kita tidak tulis tingkat, nanti dia ada yang nulisnya. Misalnya di sini jawabannya pendapatan, nanti ada yang tulisnya pendapatan, ada yang tulisnya tingkat pendapatan, nah beda-beda. Sedangkan kita hanya membutuhkan satu kunci, makanya kuncinya nanti adalah pendapatan gitu ya, tingkat pendapatan seperti itu. Jadi benar-benar harus fix kunci jawabannya gitu. Seperti ini misalnya juga ini sudah fix ya, isinya nanti adalah survei. Kemudian soal pilihan ganda seperti biasa ya, ini nggak ada masalah. Soal pilihan ganda, petunjuknya pilihlah jawaban yang tepat. Nah, kemudian yang ini yang PG ini masih polos banget ya, polos banget.
Nah, kita tambahin background juga boleh. Saya ambil satu, Di misalnya WA coba. yang ini. Saya klik, Hah? Ctrl C, kemudian HP-nya di saya situ. buka lagi Word-nya, saya klik HP-nya di situ. Ctrl V, ya. Nah, sudah muncul gambarnya Bapak Ibu semua. Paling di ruang guru, Saya Neng. tarik ke bawah, ya. Paling di ruang Oke, guru, paling. bentar. Samperin aja. Nggak boleh Ini pergi. saya ganti dulu Saya juga nggak bisa pergi teksnya nih lagi. behind text supaya kelihatan soalnya. Kemudian baru saya tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi sekarang udah ada gambarnya ya Bapak Ibu semua. Jadi di belakang soalnya sudah ada gambarnya. Ya. Nah, ini sudah soal pilihan gandanya sudah. Kemudian di sini ada soal checkbox petunjuknya. Klik jawaban yang sesuai dengan pernyataan. Di sini ada soal perhitungan penduduk atau pencacahan penduduk yang dilakukan terhadap setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan, kemudian berada dalam waktu wilayah sensus. Di sini ada pilihannya de facto atau de jure. Nanti anak suruh milih yang mana. Ya, dia harus mencek yang mana, yang ini atau yang ini gitu ya. Ini juga sama, yang ini atau yang ini. Ini sudah saya kasih background ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak ada backgroundnya seperti ini gitu ya. Jadi polos. Ya, kurang menarik mungkin ya, tapi ketika saya tambahkan background seperti ini, nah ini akan lebih menarik lagi. Nah, ini juga sama ya, nanti ini soal checkbook, nanti anak-anak tinggal mengklik aja, mengklik yang mana jawaban yang betul. Seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada soal join with raw, seperti menjodohkan gitu ya. Tarik garis lurus ke arah kolom tulisan yang cocok. Nah, biasanya di sini ada tanda panah, nanti anak suruh menarik garis, ini cocoknya kemana? Seperti itu. Nah, ini juga ada bentuk piramida, nanti piramida ini keterangannya yang cocok yang mana? Nanti anak disuruh menarik garisnya. Nah, kemudian menyusun kalimat yang benar atau drag and drop. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, jumlah penduduk mengalami perkembangan yang dinamis, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau apa namanya. Nanti anak disuruh menarik yang jawabannya yang mana yang cocok. Misalnya migrasi ditarik ke sini, gitu ya. Nah, nanti di drag atau ditarik lagi ke sini gitu. Nah, seperti itu misalnya. Jika sudah selesai kita editingnya atau kita hias dari Word-nya, saya di sini menambahkan catatan penting harap dibaca. Karena ini kan anak-anak juga baru mencoba, jadi mungkin mereka bingung. Jadi saya kasih pengumuman seperti ini, jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap dan kelas di bagian paling atas, karena takutnya khawatirnya lupa. Nah, saya sarankan namanya paling atas Bapak Ibu ya, karena nanti nilainya di atas juga. Jadi untuk melaporkan ke kita nanti tinggal di screenshot aja, biar nanti kelihatan nilai dan namanya itu akan berdekatan. Kemudian jika semua soal sudah terjawab, silakan klik finish di bagian paling bawah. Nanti akan muncul pertanyaan what do you want to do? Silakan klik email my answer to my teacher. Nanti anak disuruh mengisikan namanya, kelasnya dan mapelnya apa, lalu klik send. Nah, nanti kalau sudah klik send, nanti nilainya akan muncul. Nilainya ini untuk settingan LWS adalah bukan skala 100 tapi skala 10. Jadi misalnya kalau dia betul semua nanti nilainya 10/10. Kalau salahnya 1 misalnya 9/10 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa kondisikan dengan nilai kita di Google Classroom. Jika anak tersebut mendapatkan nilai 9/10 berarti kita isi di Google Classroom-nya 90/100 seperti itu. Kita kondisikan aja sesuai dengan nilai kita seperti biasanya. Kemudian saya juga mempersilahkan siswa untuk jangan lupa screenshot bagian yang menunjukkan nilai kalian plus nama dan kelas kalian sebagai bukti fisiknya. Setelah itu upload foto screenshotnya pada menu tugas di Google Classroom kalian. Nah, jadi anak-anak nanti sebagai bukti fisik sudah mengerjakan dan nilainya sudah muncul, nanti saya mempersilahkan anak-anak untuk mengupload screenshotannya di Google Classroom seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu semuanya ketika sudah selesai seperti ini, nah kita filenya kita save as jadi bentuk PDF Bapak Ibu semuanya. Saya klik di sini save as. Karena nanti untuk settingan di LWS-nya itu bentuknya harus PDF.
Nah, kemudian di sini save a type-nya diganti ya, bentuk tipenya jangan Word lagi, tapi kita klik di sini tanda panahnya. Nanti akan muncul pilihan, ada banyak pilihan, kita pilih PDF. PDF ya, kemudian Bapak Ibu silakan pilih mau disimpan di mana ya. Silakan disetting aja mau di D, di C, terserah Bapak Ibu semua, yang sampai nanti lupa aja. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini loading dulu ya. Agak lama karena dia sedang mengkonversi dari Microsoft Word ke PDF. Nah, untuk beberapa komputer atau laptop yang tidak support dengan hal seperti ini, jadi tidak bisa langsung save as, kita bisa menggunakan konversi online dari Google. Ya, tinggal klik aja di menu pencarian Google-nya, ketik konversi Word ke PDF. Nanti akan muncul banyak situs atau website, nanti tinggal kita klik aja pilih yang mana. Nah, untuk misalnya Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk laptopnya tidak support, nah misalnya saya bisa kasih contoh. Nah, di mesin pencarian Google kita bisa ketik konversi Word ke PDF misalnya. Nah, di sini ada banyak website ya atau situs, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja. Kalau saya biasanya yang ilovepdf.com, yang ini. Gitu. Nah, seperti ini misalnya. Kalau misalnya sudah masuk ke tampilannya, tinggal kita drag aja atau kita geser ke sini filenya ya. Nah, jadi ini pilih file Word-nya. Kita klik aja file Word-nya yang mana yang mau dikonversikan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya file-file dari downloadan misalnya yang mau kita editing, nah itu misalnya PDF, mau kita editing tinggal kita gunakan aja menu seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang kita misalnya dapat RPP tapi PDF bentuknya aduh bingung mau editnya seperti apa ya. Karena RPP-nya bentuknya PDF. Nah, kita tinggal menggunakan konversi online seperti ini aja. Jadi nanti RPP-nya bisa kita editing. Filenya dipilih aja file mana, tadi file Word yang akan dikonversi online kan. Nah, misalnya di sini ya LKPD Anthroposphere, kemudian klik open. Nah, kemudian sudah muncul di sini Word-nya. Nah, di sini ada tulisan di pojok bawah kiri ya. Nah, ini yang klip. Nah, konversi ke PDF kita tinggal klik aja. Nanti ada instruksi unduh, kita unduh langsung nanti akan muncul sendiri di downloadan kita di laptop seperti itu. Atau dari handphone juga bisa Bapak Ibu. Dengan langkah yang sama kita buka aja di Google, kemudian ketikkan konversi ya Word ke PDF, nanti bisa juga dari handphone sama aja, langkahnya sama seperti itu. Ibu semua, saya buka live worksheet saya karena saya sudah registrasi ya, jadi sudah ini tampilan akun saya live worksheetnya. Di sini di pojok kanan atas ada nama saya karena saya tadi sudah masuk, saya sudah login. Nah, ini ada my worksheet, ada my mailbox. My mailbox ini isinya yaitu adalah hasil pekerjaan siswa. Nah, seperti ini ya. Ada yang nilainya 8,6, 10. Jadi ini skala 10 ya, tapi artinya kalau kita skala 100 kan 10 ini artinya nilainya 100, 8,6 artinya 86. Nah, ini hasil pekerjaan siswa yang sudah pernah mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian saya buka my worksheet saya yang pernah saya buat. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita akan buat seperti ini Bapak Ibu semua. Kita akan membuat seperti ini. Yang pertama, langkah pertama, make interactive worksheet. Diklik, kemudian get started. Kita akan mulai membuat LKPD yang baru. Nah, di sini nanti akan muncul instruksi untuk mengupload yang tadi sudah kita PDF-kan filenya. Pilih file. Kita pilih yang file PDF. Kemudian setelah kita choose file, pilih file, kemudian klik upload di sebelahnya. Dan untuk informasi, batas maksimalnya 9 halaman ya Bapak Ibu. Untuk membuat LKPD ini 9 halaman. Nah, tadi saya sudah membuat nama tuh di atas Bapak Ibu ya. Karena nanti nilainya akan muncul di sebelah sini nih. Di pojok
kiri atas. Jadi nanti ketika di screenshot nanti akan muncul nilai dan juga nama serta kelasnya. Nah, ini yang LKPTD yang tadi. Nah, langkah pertama kita akan membuat kotak-kotak Bapak Ibu semuanya. Kita buat kotak seperti ini. Nanti anak tinggal mengisi kotak ini. Nah, ya, kita buat kotak untuk namanya dan kelasnya. Jangan lupa dibuat kotak. Nah, kemudian di sini soal isian singkat Bapak Ibu ya. Ini kita buat kotak lagi di sini. Nah, kemudian kunci jawabannya apa? Ya. 3 komponen migrasi kematian di sini kuncinya adalah kelahiran. Maka saya ketikkan kelahiran. Nah, kemudian di sini ada soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda ini kita buat kotak. Kalau yang betul jawabannya tulis select yes, kalau yang salah select no. Saya buat dulu kotak-kotaknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini jawabannya betul, berarti select yes. Kalau yang salah, berarti select no. Saya tulis ya. Select yes, karena yang pertama ini jawabannya betul. Ini supaya cepat saya copy paste aja ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini no ya, select no, karena jawabannya salah. Nah, sekarang yang checkbox. Nah, seperti ini. Kita buat kotak di sini ya. Saya buat kotak dan di sini juga. Saya buat kotak lagi di sini. Saya buat kotak lagi di sini. Saya ketik kalau betul TICK. Tik yes. Yang ini berarti tik no. Ini untuk yang menjodohkan nanti tinggal kuncinya join 2 seperti itu ya. Jadi memang ada kuncinya. Seperti tadi misalnya select A, select B, tik yes, tik no seperti itu. Saya coba buka Google Classroom saya. Nah, ini ya contoh misalnya 10 IPA 1 saya klik. Di sini di menu tugasnya ada tugas ya, di sini tugas kuis litosfer 2. Nah, saya ambil contoh yang sudah saya nilai ya. Nah, ini ya. Nanti anak seperti ini. Nah, ada nilainya, ada nama, ada nilai seperti ini. Ini otomatis ya Bapak Ibu ketika anak sudah mengerjakan seperti ini. Nanti kita tinggal sesuaikan aja nilainya tadi 10/10 berarti di sini 100/100 kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke siswa. Nah, petunjuknya seperti ini. Kerjakan kuis berikut lalu screenshot nilainya dan upload foto screenshotnya ke menu tugas. Nah, saya klik linknya, saya bagikan tadi ya, seperti ini misalnya saya coba mengerjakan, ini namanya Asri, misalnya kelas 11 IPS 2. Nah, kemudian saya coba kerjakan misalnya LKPD-nya. Nah, ini misalnya saya klik endogen ya. Ini saya klik eksogen. Nah, kemudian ini misalnya saya nggak jawab semua, misalnya karena nggak tahu ya. Ini saya klik horse, ini sinclina. Nah, ini bisa kita masukkan YouTube ya Bapak Ibu di sini. Nah, untuk menambahkan materi ke siswa. Di sini saya klik yang tadi tik itu, nanti ini tampilannya ya. Nah, kita mau anak itu yang mana ini atau ini gitu ya. Jawabannya yang mana? Seperti itu. Kemudian nah di sini hanya saya tarik garis, yang ini lipatan. Nah, lipatan saya arahkan sini. Kemudian ini patahan saya arahkan ke sini, ini rekaan saya arahkan ke sini. Ini contoh pengerjaan tugasnya. Nah, kemudian di sini ini yang ini tadi menjodohkan, yang ini drag and drop, lipatan pindah ke sini, saya isi. Nah, ini di sini. Nah, saya pindahkan ke sini, saya gerakan ya. Yang ini saya gerakan ke sini. Nah, kalau sudah klik finish. Nah, nanti di sini siswa disuruh menuliskan namanya ya.
kemudian kelasnya, seperti kelas 2, mata pelajaran geografi, setelah itu klik send. Nah, kalau udah send, nanti di bagian atasnya otomatis di scroll ke atas Bapak Ibu ya, nanti nilainya kelihatan misalnya 80. 8/10 atau 80/100. Karena tadi kan tidak ada soal yang saya tidak jawab ya, berarti nilainya seperti ini. Nah, ini nanti siswa disuruh di screenshot aja, screenshot, kemudian nanti masukkan ke GC seperti tadi. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya Pak Hendro. Siap, Bu Asri. Presentasi dari saya. Oke. Iya, luar biasa nih Bu Asri sudah menyampaikan presentasi tentang LKPD digital. Maka Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, boleh langsung bertanya atau boleh via chat di room. Mangga silakan. Boleh saya tanya? Oh iya, mangga silakan. Mangga Bu. Bu Heni ya, mangga. Bu Heni, mangga Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ya, Bu Asri. Ya mangga Bu aja. Ya, kemarin tadi kebetulan saya ikuti dari awal. Jadi intinya begini, saya juga memang sedang mencari ya bagaimana cara untuk memberi pembelajaran daring supaya tidak membosankan bagi anak ya. Nah, jadi yang pertama yang saya dengar tadi, yang saya simak, yaitu guru yang pertama registrasi ke LWS dulu ya, Neng. Iya betul Ibu ya. Terus kalau murid, apakah perlu registrasi juga nggak? Nggak usah Bu, anak langsung aja kita share linknya, klik aja langsung. Jadi mereka juga nggak usah masukin akun juga, misalnya akun Gmail nggak perlu. Jadi tinggal klik aja langsung ngerjain gitu. Berarti tinggal klik linknya langsung ngerjain. Kita registrasi pakai akun kita, bisa nggak pakai akun yang kita pakai yang Kemendikbud yang kemarin biasa kita pakai di sekolah? Oh kita untuk registrasinya boleh Bu, boleh. Boleh ya, boleh akun aja ya. Iya boleh, nggak apa-apa, iya boleh dipergunakan untuk registrasinya boleh. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya? Terus yang berikutnya? Iya, LKPD ini bisa diberi batas waktu tidak? Oh bisa Bu, bisa. Di menu custom link ya, pas kita mau share itu bisa nanti ada menu seperti ini. Bentar, Bu Nani tadi nanya, Bu Nani ya bisa dikasih batas waktu atau tidak ya Bu Nani ya? Saya coba jawab. Misalnya ini yang punya saya. Kalau mau dikasih waktu bisa banget Bu. Nah di sini kan ada nih ya, ada menu. Nah ini linknya yang kita kopikan ke siswa, nanti kalau mau dimasukin ke GC, terus kita pilih aja custom link. Di custom link ini nanti ada pilihan mau time limitnya berapa gitu. Misal kalau saya sih nggak lama-lama ya Bu, palingan ya 15 menit aja gitu ya. Kalau sudah, nah nanti tinggal kita copy aja linknya dari sini. Copy linknya kita share ke GC gitu. Seperti itu aja sih Bu Nani. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Bu Asri. Oke, ya. Mangga, siapa lagi yang mau bertanya? Nanya lagi. Kan udah kasih batas waktu nih. Terus, misalnya ada siswa yang telat masih bisa buka itu LKPD-nya nggak? Bisa Bu, bisa. Jadi maksudnya kalau saya kan maksudnya memberikan toleransi kepada siswa. Kadang kalau di jam mapel saya, misalnya saya jam pertama jam 8 sampai jam 8.45. Itu kan kadang anak ada yang kuotanya habis, ada yang jaringannya juga nggak bersahabat. Itu saya kasih waktu hari ini ya sampai jam 23.59. Silakan kalian bisa akses gitu. Maksudnya kalian bisa mengerjakan. Kalau misalnya itu pun nanti harus konfirmasi ke saya. Saya izin dulu Bu Asri, maaf tadi saya nggak bisa gabung karena misalnya usahanya gini baru nanti silakan kamu boleh mengerjakan, seperti itu Bu palingan. Jadi saya kasih toleransi lah karena memang pas masa daring ini kan kita nggak bisa saklek banget ya, harus tepat waktu atau harus on time seperti itu ya. Baci nanya lagi boleh? Iya mangga Bu Heni. Gini, kalau untuk matematik kan terlalu banyak gambar ya. Gambar ini jadi kita pertama kita bikin soal di Word dulu kali ya. Di Word betul, kita kan Bu, iya.
Kalau untuk gambar saya kan kadang agak kesulitan ya, jadi pakai snipping tool, pakai Oh snipping tool iya. ya. Nah, jadi nanti setelah dibuat di Word, baru kita registrasi ke PDF. Apakah harus selalu PDF atau bisa dibentuk dalam Konversi. PowerPoint? Oh iya, harus Bu, harus PDF. Dikonversikannya dari Word harus ke PDF. Ya, biasanya kalau di laptop yang sudah kekinian sudah ada langsung ya Bu, tadi seperti yang saya. Jadi nggak usah online, nggak usah konversi online, tapi langsung aja save as-nya ganti type-nya ke type PDF gitu. Tipenya tipe PDF ketika di save as. Tersimpan memang. Terus Iya. berikutnya ini Neng, kalau misalkan yang tadi tuh sudah, kalau ini kita share-nya nanti langsung linknya ya ke GC. Saya pakai GC kan? Iya, betul Bu aja. Iya. Share-nya ke GC. Ke GC, di menu tugas di GC ya. Nanti di menu tugas di GC Ibu anak-anak kerjakan kuis berikut ini ya. Misalnya Ibu silakan klik link berikut ini, nanti Ibu kasih link seperti biasa aja. Seperti kayak Ibu membuat penugasan Microsoft Form gitu Bu ya. Jadi tinggal share link aja. Oh gitu. Microsoft Form atau Google Form iya, tinggal share link aja. Ya udah cukup itu aja Neng, makasih ya. Ya, kami Bu aja ya. Oke, luar biasa. Bu Eni, Bu Nani. Mangga Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan. Barangkali masih ada sebelum diakhiri. Maaf Bu Asri, boleh tanya? Iya, mangga kurang kencang suaranya. Iya, suaranya kecil banget ini. Iya, Nggak kedengeran. Halo, Bu Asri. Iya, Ibu. Suaranya kecil banget, Bu. Iya, nggak pakai ini nih, berebutan sama anak nih. Iya, mangga Ibu. Ya, silakan. Itu kalau misalnya bikin drag drag gitu ya? Drag and drop. Itu bikinnya sama caranya. Mana ya? Apa? Misalnya di drag, nanti anak itu misalnya ngedragnya, kita bisa bikin pilihan dragnya beraneka macam gitu ya, pilihan. Nanti pas saat di drag itu dipindahkan gitu, nah itu nanti misalnya salah ngedrag, salah ngambil jawaban, nah itu nanti otomatis nanti dia silang kayak gitu, bisa nggak ya? Iya, berarti nanti memang ini kan nanti nilainya ini sesuai dengan sistem yang di LWS sendiri ya Bu ya. Berarti kalau misalnya dia nggak sesuai dengan kunci, berarti salah. Misalnya tadi kan saya bikinnya 3 ya, drag and drop 3 misalnya. Kalau dia kebalik berarti nanti salah gitu, 3-3-nya salah berarti kayak gitu. Atau mungkin Ibu bisa tambahkan untuk pengecoh bisa Bu. Misalnya kan soalnya 3, tapi nanti pilihannya 4 untuk pengecoh. Jadi nanti kan anak bingung nih, aduh yang mana nih kok ada 4 gitu kan. Jadi untuk pengecoh bisa seperti itu. Maksudnya nanti bikinnya 4 pilihan tuh. Iya betul ya, buat pengecoh aja. Terus ngambil lagi yang lain, yang ini yang benar. Gitu. Iya. Untuk penjodohkan juga kita bisa tambahkan 1 untuk pengecoh, iya. Kalau bikin TTS bisa ya Bu Asri? Bisa Bu, bisa. Iya, itu di LWS banyak banget Bu. Kalau Ibu cari teka-teki silang itu berbagai macam mata pelajaran, bisa tinggal kita pakai aja. Kita nggak usah bikin lagi. Tinggal kita cari cari materi yang sesuai dengan materi kita aja Bu. Misalnya materi apa gitu ya. Itu biasanya nanti akan muncul itu. Saya pernah coba-coba cari, ternyata ada TTS gitu ya. Itu banyak sekali TTS itu. Tapi kalau misalnya mau nyaman sih memang kita bisa buat sendiri ya Bu ya. Tapi kalau misalnya lagi sibuk banget atau nggak keburu gitu ya, nggak sempat, bisa kita pakai LWS punya orang lain gitu, LKPD punya orang lain. Itu udah ada jawabannya gitu ya? Iya, udah tersetting. Jadi nanti memang ada ketika nanti kan di akhir Bu, ketika anak sudah selesai kan klik finish, nanti kan disuruh nulis tuh nama ya kan, kelas, mapelnya. Kalau kita pakai punya LKPD kita nggak ada tulisan email gurunya, tapi kalau kita pakai LKPD orang lain nanti ada tulisan email gurunya siapa. Nanti jawaban siswa tidak akan masuk ke yang punya LKPD. Misalnya yang punya itu Ibu kan misalnya pakai punya LKPD guru lain, orang lain. Nanti dia akan masuk ke LKPD orang lain kan. Nah, tapi ketika kita pakai punya orang lain, nanti siswa akan memasukkan alamat email gurunya gitu. Nanti otomatis jawaban siswa akan masuk ke mailbox tadi punya kita, akun LWS kita.
jawaban siswanya. Walaupun kita pakai LKPD orang lain, tapi nanti jawaban siswa ini akan masuk ke mailbox kita, gitu. Ya deh, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Luar biasa hari ini ngopi kita bersama Bu Asri Saktiani. Luar biasa materinya, cukup membuat kita menambah wawasan dalam menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa di masa daring ini. Mengingat waktu yang sudah habis, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih Bu Asri atas materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada host Bu Sindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro. Alhamdulillah teman-teman semua Insan Muda Kreatif hari ini telah selesai pemaparan dari Ibu Asri mengenai pembuatan LKPD digital di era pandemi ini, di mana kita semua pasti ingin dan menjadi insan muda yang kreatif untuk menambah kreativitas kita dalam membuat tugas-tugas supaya anak tidak bosan atau tidak jenuh dengan pembelajaran di era pandemi ini. Terima kasih juga kepada Pak Hendro selaku moderator dan Ibu Asri selaku presenter, dan juga para partisipan semua, Bapak Ibu Insan Muda Kreatif yang telah menyempatkan diri untuk mendengarkan pemaparan materi hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya dengan info yang menarik di acara Ngobrol Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinda. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada ngopi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di close aja Pak ya? Iya, di close. Oke. Terima kasih Bu. Oke, makasih banyak Pak ya, Pak Hendro, Hanupis ya. Sami-sami.